Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yunda Nasyiah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan dalam ceritanya kita di podcast nih, podcastnya Nasyiatul Aisyah untuk mengisi Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan Mbak Jusna. Jadi beliau adalah Ketua Departemen Kesehatan dan Sosial di Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyah. Kesibukan beliau lainnya adalah sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Mbak Jusna, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih masih memberi waktu, masih menyedekahkan waktunya untuk Nasyiatul Aisyah sampai hari ini. Tentunya banyak sekali aktivitas ya sampai Ramadan. Aktivitas Ramadan, justru sebelum Ramadan, mau menyambut Ramadan ini kami sangat padat jadwalnya begitu Yunda. Jadi kami benar-benar mempersiapkan waktu karena persiapan bulan suci Ramadan. Nih bicara tentang Ramadan Mbak Jusna, kebetulan juga kan Mbak Jusna apoteker nih. Tentunya banyak sekali Yunda Nasyiah di sana yang seringkali bertanya atau pengen tahu gitu sebenarnya ini penggunaan obat nih ya, pemakaian obat selama bulan Ramadan itu seperti apa. Qadarullah mungkin ada yang sakit ketika di Ramadan tapi tetap ingin berpuasa, atau kadang juga ada ya di masyarakat itu supaya nggak pedih perutnya diminumin obat gitu. Nah menurut Yunda Jusna, minum obat itu di bulan Ramadan seperti apa sih sebaiknya? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab ya sesuai dengan profesi kami tentang obat-obatan ya. Jadi obat-obatan waktu bulan Ramadan itu sebenarnya boleh nggak dikonsumsi, misalnya itu tetap saja boleh gitu ya. Jadi mungkin sebelum ke sana saya akan memberikan sedikit info gitu ya, bahwa obat-obat itu tidak semuanya bisa membatalkan puasa. Gitu. Jadi ada beberapa obat meskipun kita konsumsi saat bulan Ramadan, saat kita berpuasa itu ada yang tidak membatalkan. Contohnya misalnya gitu, itu adalah semua obat-obatan yang dikonsumsi tidak melalui mulut atau tidak melalui oral. Misalnya obat tetes gitu ya, kan ada tetes mata, tetes telinga, itu misalnya digunakan pagi, siang, sore masih bisa. Jadi itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak melalui mulut ya, tidak oral gitu. Kemudian suntik ya, obat suntik, misalnya kita mau suntik KB atau suntik yang lain-lainnya gitu, itu boleh karena dia kan melalui intravena dan sebagainya, jadi tidak melalui oral, itu boleh gitu. Kemudian oksigen juga diperbolehkan, tidak membatalkan puasa. Kemudian ada lagi obat-obat yang diberikannya melalui suppositoria, lewat dubur ya, lewat belakang, misalnya suppositoria, misalnya obat ambeien, itu tidak membatalkan puasa. Jadi tidak semua obat itu membatalkan puasa. Nah hanya saja mungkin yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini adalah penggunaan obat yang oral ya, tentunya yang melalui mulut. Jadi penggunaan obat yang melalui mulut itu kan biasanya dokternya juga sama aja, ada yang 3 kali 1, ada yang 1 kali 1 gitu. Mungkin yang obat diberikannya cara minumnya 1 kali sehari 1, itu tidak ada perbedaan antara bulan suci Ramadan dengan seperti bulan yang biasa. Jadi boleh saja gitu, cuman kalau memang waktunya sebelum makan ya kita minumnya 30 menit sebelum berbuka puasa gitu. Kemudian tapi kalau obatnya diminum setelah makan ya 30 menit setelah berbuka puasa, seperti itu sih. Pada dasarnya kalau obat itu diminum sebelum makan itu bukan minum obat dan makan, intinya itu kenapa sebelum makan itu pada saat lambungnya kosong. Nah sebenarnya gitu. Jadi jangan juga minum obat terus makan gitu kan. Maunya kan lambungnya kosong, minum obat itu 30 kita tunggu ya 20 sampai 30 menit baru dikasih makanan. Gitu. Kalau sesudah makan harapannya berarti lambungnya harus ada isinya dong gitu. Jadi itu makan dulu baru dikasih minum obat.
seperti itu. Nah, untuk yang pemakaian 2x1 tadi baru 1x1 itu sama aja ya, bulan Ramadan sama tidak Ramadan. Untuk yang penggunaan 2x1, kalau di bulan Ramadan itu bisa digunakan di waktu kita berbuka puasa dan kita sahur. Seperti itu, pada saat kita sahur. Tentunya tadi waktunya sama, kalau sebelum makan ya 30 menit sebelum berbuka dan 30 menit sebelum sahur. Tapi kalau sesudah makan ya berarti 30 menit sesudah makan buka puasa dan sesudah makan sahur. Itu sih. Nah, kalau 3x1 bagaimana Ya, gitu ya, kita betul. ini waktunya pendek ya. Kalau waktu sehari-hari biasanya itu kan 24 jam kita hitung absorpsi obat dalam tubuh. Tapi kalau di bulan puasa itu hanya 10,5 jam. Jadi kita harus membagi. Jadi bisa aja 3x1 tetap kita kasihkan ke pasien tersebut, yaitu pada saat kita berbuka puasa, pada saat tengah malam di jam 23 dan pada saat jam 4 pagi subuh. Jadi pas sahur itu masih bisa kita atur. Itu sih untuk pemakaian obatnya. Akan tetapi ada juga yang obat-obat untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Iya, jadi untuk penyakit-penyakit tertentu, misalnya hipertensi, itu juga yang harus dia mengkonsumsi obatnya tersebut untuk mengontrol penyakitnya, itu tetap boleh digunakan. Itu tadi jadi sama, yaitu kalau untuk obat-obat anti hipertensi sebaiknya dia diminumnya pada saat setelah makan sahur. Kenapa pada saat makan sahur? Agar dia bisa mengontrol hipertensinya itu selama beraktivitas di siang hari. Berbeda dengan penggunaan obat diabetes ya. Kalau diabetes itu kan mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, itu sebaiknya diminumnya pada saat setelah berbuka puasa dan tidak kalau diminum dan tidak disarankan diminum pada saat sahur karena dikhawatirkan nanti dia akan terjadi hipoglikemi saat siangnya kan dia berpuasa gitu. Jadi sebaiknya kalau obat anti diabetes ya diminumnya setelah makan buka puasa, tapi kalau untuk obat hipertensi disarankan setelah makan sahur. Nah, lalu tadi seperti apa yang ditanyakan oleh Yunda Aan itu bahwa bagaimana dengan orang-orang yang berpenyakit mah gitu ya, apakah perlu minum obat gitu. Kalau memang dia keluhannya memang penyakitnya mah, dia tetap harus mengkonsumsi obat. Tapi untuk pengkonsumsi obat mah ini kan juga harus untuk indikasi tersebut kan harus sesuai dengan aturan ya gitu. Mungkin bisa konsultasi ke dokter. Kalau memang dokter menyarankan harus tetap minum obat ya diminum. Sarannya ya kalau obat mah pada saat lambung kosong gitu tadi. Kalau obat mah ya 30 menit sebelum makan berbuka puasa dan 30 menit sebelum makan sahur. Itu seperti itu. Yang terakhir adalah obat kolesterol. Kalau untuk obat-obat kolesterol itu sebaiknya diminum pada saat jam 19 sampai jam 21. Kenapa? Karena di jam-jam tersebut itu dia absorpsinya lebih baik daripada waktu yang lain, seperti itu. Demikian informasi terkait penggunaan obat-obat di bulan suci Ramadan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga sehat selalu dan jangan lupa tetap mengkonsumsi obatnya. Baik, terima kasih banyak Yunda Jusna. Sehat-sehat terus agar bisa terus beraktivitas. Tentunya bulan Ramadan tidak akan mengganggu aktivitas gitu ya, malah meningkatkannya. Baik, terima kasih Yunda semua. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat. Bertemu lagi di podcast kita berikutnya. Albirumani taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.